Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang listrik dinamis arus searah atau disebut juga arus DC. Dan ini adalah video pembelajaran listrik dinamis arus searah bagian yang pertama. Pada pembahasan ini, kita akan membicarakan tentang arus listrik, hukum Ohm, serta hambatan dalam konduktor. Mari kita mulai. Setiap hari, kehidupan kita sudah hampir tidak dapat dipisahkan lagi dari kebutuhan akan energi listrik. Mulai dari sebagai sumber penerangan pada malam hari, sumber energi yang menggerakkan berbagai alat rumah tangga, sampai sumber energi yang menggerakkan berbagai alat transportasi. Energi listrik menjadi begitu penting dalam kehidupan kita. Arus listrik dibagi atas dua, yakni arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik searah dalam bahasa Inggris disebut direct current, disingkat DC, dan arus listrik bolak-balik disebut alternating current atau AC. Sumber listrik arus searah misalnya adalah baterai atau aki, juga termasuk sel surya. Sedangkan sumber listrik bolak-balik adalah contohnya generator dan sumber listrik yang kita peroleh dari rangkaian listrik PLN yang biasanya bersumber pada generator-generator yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga bayu yang banyak digunakan di Indonesia. Untuk memahami tentang arus listrik, mari kita perhatikan rangkaian berikut. Berikut ini rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari sebuah lampu, sebuah baterai, sebuah saklar, dan kabel penghubung. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika saklar ditutup. Ketika saklar ditutup, di dalam rangkaian mengalir arus elektron dari kutub negatif baterai menuju lampu dan kemudian keluar dari lampu dan kembali ke baterai melewati kutub positif baterai. Adanya arus elektron yang mengalir dalam rangkaian membuat lampu menyala. Dan ketika saklar dibuka, maka arus elektron yang mengalir dalam rangkaian menjadi berhenti dan lampu tidak menyala. Dari animasi ini kita melihat bahwa elektron mengalir dari kutub negatif baterai ke dalam rangkaian, lalu kembali ke baterai melalui kutub positif. Jadi, ketika lampu menyala, kita mengatakan bahwa lampu tersebut dialiri oleh arus listrik. Namun apa sebenarnya arus listrik itu? Arus listrik terjadi di dalam rangkaian ketika di dalam rangkaian terdapat aliran muatan. Dan aliran muatan dalam rangkaian adalah aliran muatan-muatan negatif yang arahnya dari kutub negatif baterai masuk ke dalam rangkaian dan kembali ke sumber tegangan melalui kutub positifnya. Atau bisa dikatakan elektron mengalir dari tempat yang potensialnya rendah atau kutub negatif ke tempat yang potensialnya lebih tinggi, yaitu kutub positif. Aliran elektron di dalam rangkaian ini membuat lampu menjadi menyala. Namun hendaknya dipahami bahwa arah pergerakan elektron di dalam rangkaian berlawanan dengan arah pergerakan arus dalam rangkaian. Jika elektron bergerak dari kutub negatif ke dalam rangkaian dan kembali ke sumber tegangan lewat kutub positif, maka arus listrik dianggap mengalir dari kutub positif baterai ke dalam rangkaian dan kembali ke baterai melewati kutub negatif. Arus ini disebut arus konvensional.
Jadi sekali lagi, arus listrik konvensional mengalir dari kutub positif baterai ke dalam rangkaian, lalu kemudian kembali ke baterai melalui kutub negatif. Arah arus konvensional berlawanan dengan arah elektron. Disebut arus listrik konvensional karena sebenarnya tidak ada muatan yang bergerak dari kutub positif baterai ke dalam rangkaian dan kembali ke kutub negatif baterai. Ini hanya kesepakatan saja untuk memudahkan menganalisis rangkaian listrik. Secara definisi, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah laju perubahan muatan yang melewati satu titik di dalam konduktor tiap detik. Atau ditulis dalam bentuk diferensial, I sama dengan deki per detik. Dalam bentuk delta, persamaan ini bisa ditulis I adalah delta Q per delta T, di mana delta Q adalah jumlah muatan yang mengalir pada selang waktu tertentu dalam satuan Coulomb, delta T adalah selang waktu dalam satuan Scott, dan I adalah kuat arus yang memiliki satuan ampere. Dari persamaan ini, kita mengetahui bahwa 1 ampere setara dengan 1 Coulomb per sekon. Selanjutnya, hukum Ohm. Hukum Ohm membahas tentang hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan nilai hambatan. Rangkaian berikut memperlihatkan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan sebuah resistor. Resistor adalah hambatan listrik yang berfungsi menghambat lajunya arus di dalam sebuah rangkaian. Terjadi ketika saklar ditutup. Ketika saklar ditutup, akan mengalir arus dalam rangkaian seperti yang terlihat pada animasi, dan lampu menyala. Perhatikan nyala lampu dan kecepatan aliran arus. Sekarang apa yang terjadi jika baterai yang berada dalam rangkaian kita tambah menjadi 2? Sekarang kita nyalakan rangkaiannya. Perhatikan bahwa arus yang mengalir akan lebih cepat dan lampu menyala lebih terang. Rangkaian pada keadaan kedua ini menggunakan resistor yang sama dengan rangkaian pada keadaan pertama. Dari sini kita melihat bahwa jika sumber tegangan baterai dinaikkan, maka arus yang mengalir dalam rangkaian akan bertambah. Jika resistor tetap. Inilah yang dimaksud dengan hukum Ohm. Hukum Ohm mengatakan bahwa jika resistor dibuat konstan, maka beda potensial dalam rangkaian sebanding dengan kuat arus yang mengalir, atau dituliskan tegangan atau beda potensial sebanding dengan kuat arus. Besarnya perbandingan antara tegangan dan kuat arus dalam rangkaian sama dengan nilai resistansi atau nilai resistor. Ditulis dengan persamaan V dibagi I sama dengan R, atau V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt, kuat arus dalam satuan ampere, dan R adalah hambatan yang bersatuan ohm. Selanjutnya, hambatan konduktor. Yang dimaksud dengan konduktor adalah semua zat yang dapat mengalirkan listrik. Semua penghantar listrik memiliki hambatan. Nilai hambatan dari sebuah konduktor bergantung kepada 3 hal, yaitu hambat jenis penghantar, panjang penghantar, dan luas penghantar. Nilai hambatan sebuah konduktor berbanding lurus dengan hambat jenisnya, atau semakin besar hambat jenis, maka semakin besar pula nilai hambatan. Besarnya hambat jenis bergantung kepada jenis konduktornya masing-masing. Sedangkan panjang penghantar juga berbanding lurus dengan besarnya hambatan. Semakin panjang penghantar, maka semakin besar pula hambatan dari penghantar tersebut.
Selanjutnya, luas penampang berbanding terbalik dengan besarnya hambatan konduktor tersebut. Jika luas penampang semakin kecil, maka hambatannya akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika luas penampang semakin besar, maka hambatannya akan semakin kecil. Ketiga karakteristik ini dapat dianalogikan dengan keadaan jalan. Semakin luas jalanan yang kita lalui, maka kemungkinan mendapatkan hambatan pada jalan tersebut akan semakin kecil. Sedangkan semakin sempit jalanan, semakin kecil luas dari jalanan yang kita lalui, maka hambatan untuk melalui jalan tersebut akan semakin tinggi. Demikian pula dengan panjang penghantar. Dapat kita analogikan dengan jalanan. Semakin Anda jauh berjalan, maka semakin besar kemungkinan Anda mendapatkan hambatan. Sedangkan semakin pendek rute yang Anda tempuh dalam perjalanan, maka semakin kecil risiko Anda mendapatkan hambatan dalam perjalanan. Untuk jenis penghantar, kita bisa analogikan sebagai jalanan yang beraspal dengan jalanan yang tidak beraspal akan memiliki jenis hambatan yang berbeda. Demikian pula dengan jenis penghantar. Penghantar yang terbuat dari tembaga dan penghantar yang terbuat dari besi akan memiliki hambat jenis yang berbeda. Ketiga besaran ini memiliki hubungan seperti berikut. R, yaitu hambatan, sama dengan Rho kali L per A, di mana Rho adalah hambat jenis konduktor dengan satuan ohm meter, L adalah panjang konduktor dalam satuan meter, dan A adalah luas penampang konduktor dalam satuan meter persegi. Perlu diingat di sini bahwa pada umumnya konduktor memiliki penampang berbentuk lingkaran, dan jika konduktornya berbentuk lingkaran, maka tentu saja A harus dihitung dengan menggunakan pi dikali jari-jari penghantar pangkat 2. Kemudian R adalah hambatan konduktor yang bersatuan ohm. Mari kita melihat contoh soal. Jika muatan satu elektron nilainya 1,6 10⁻19 Coulomb, berapakah jumlah elektron yang melewati suatu titik dalam penghantar tiap detik untuk menghasilkan arus 1 ampere? Kita cukup mengingat bahwa arus adalah perubahan muatan tiap satuan waktu. Sehingga jika arus adalah 1 ampere dan waktu 1 detik, maka yang perlu dihitung adalah berapa jumlah muatan. Jumlah muatan yang dihasilkan tentu saja adalah 1 Coulomb. Karena satu elektron muatannya 1,6 10⁻19 Coulomb, maka untuk menghasilkan muatan 1 Coulomb dibutuhkan elektron sebanyak 1 per 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nilainya 0,625 10 pangkat 19 elektron. Jika dituliskan dalam angka biasa, kita akan mendapatkan sejumlah 6.250 quintriliun untuk mendapatkan arus sebesar 1 ampere. Contoh soal nomor 2. Perhatikan rangkaian berikut. Jika lampu memiliki hambatan 10 ohm dan satu baterai menghasilkan tegangan 9 volt. Bagian A, kita akan menghitung kuat arus dalam rangkaian, dan bagian B, kita akan menghitung kuat arus dalam rangkaian jika digunakan 2 baterai. Kita mulai yang pertama dengan menggunakan hukum ohm. V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R. V adalah 9 dan R adalah 10, sehingga diperoleh arus 0,9 ampere. Bagian kedua, jika digunakan 2 buah baterai, maka tentu saja tegangannya menjadi 2 kali lipat, yaitu 18 volt. Sementara
hambatan bernilai tetap yaitu 10 ohm, sehingga diperoleh arus 1,8 ampere. Contoh soal ketiga. Dua buah kawat penghantar terbuat dari bahan yang sama. Panjang masing-masing kawat L1 dan L2, di mana L1 sama dengan 2L2. Jika penampang kedua kawat berbentuk lingkaran, dengan jari-jari masing-masing R kecil 1 dan R kecil 2, dengan perbandingan 2:3, berapakah hambatan kawat kedua jika hambatan kawat pertama adalah 10 ohm? Jadi untuk soal ini kita menggunakan hambatan pada kawat penghantar. Datanya L1 sama dengan 2L2 perbandingan jari-jari 2:3 dan R1 10 ohm. Kita cukup membandingkan keadaan kawat 1 dan kawat kedua. R1 adalah ρ1 L1 per A1 dan dibagi R2 ρ2 L2 per A2. Karena kedua penghantar terbuat dari bahan yang sama, maka ρ1 dan ρ2 pasti nilainya sama, sehingga bisa dicoret. Diperoleh R1 per R2 sama dengan menggunakan kali silang L1 dikali A2. Dapatkan L1 A2, L2 kali A1 diperoleh L2 A1. Sekarang kita masukkan nilai L. 10 per R2 sama dengan 2L2 per L2. L2 tetap. L1 adalah 2L2. Sementara A2 adalah luas lingkaran pi R2 pangkat 2. Dan A1 pi R1 kuadrat. Sehingga L2 dan L2 bisa dicoret, pi dengan pi bisa dicoret. Diperoleh nilai 10 per R2 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat per 2 kuadrat. Diperoleh dari perbandingan R1 banding R2, 2:3. Dengan mudah kita mengerjakan 2 dikali 9 adalah 18 dan 2 pangkat 2, 4. Sehingga kali silang 18 R2 sama dengan 40 atau R sama dengan 40 per 18 atau 2,2 ohm. Selanjutnya kesimpulan. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Pertama, elektron mengalir dari kutub negatif baterai ke dalam rangkaian, lalu kembali ke baterai melalui kutub positif, ditandai dengan jalur putih dalam rangkaian. Ini adalah arah gerakan elektron dalam rangkaian. Sedangkan arus konvensional atau arus listrik mengalir dari kutub positif baterai ke dalam rangkaian, lalu kemudian kembali ke baterai melalui kutub negatif, ditandai dengan garis berwarna pink pada rangkaian. Selanjutnya, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah laju perubahan muatan yang melalui suatu titik tiap detik. Ditulis I sama dengan delta Q per delta T. Delta Q adalah jumlah muatan yang mengalir tiap satu satuan waktu dan delta T adalah selang waktu yang ditentukan. Kemudian hukum Ohm. Hukum Ohm mengatakan jika resistor dibuat konstan dalam sebuah rangkaian, maka beda potensial sebanding dengan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Lebih umum ditulis V sama dengan I kali R. V adalah tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan, dengan masing-masing satuannya. Kemudian nilai hambatan listrik pada sebuah konduktor bergantung pada hambat jenisnya, panjang penghantarnya, dan luas penampang penghantar. Ditulis R sama dengan ρL per A. Rho adalah hambat jenis dengan satuan ohm meter. L adalah panjang penghantar, satuannya meter. A adalah luas penampang penghantar, satuannya meter persegi. Dan R besar adalah hambatan dengan satuan ohm.
ini adalah video pembelajaran bagian yang kedua. Lingkup materi yang akan kita bahas: rangkaian listrik sederhana, rangkaian hambatan, serta energi dan daya listrik. Mari kita mulai. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat rangkaian seperti yang nampak di layar. Rangkaian ini terdiri dari sebuah lampu, sebuah baterai, kabel penghubung, dan saklar. Ketika saklar ditutup, maka dalam rangkaian akan mengalir arus. Arah arus keluar dari kutub positif baterai, mengalir ke dalam rangkaian, melewati lampu dan kembali ke baterai. Ini disebut sebagai arah arus konvensional. Pada banyak rangkaian listrik, posisi lampu dapat kita ganti dengan sebuah hambatan atau biasa juga disebut resistor. Rangkaiannya seperti yang nampak dalam gambar. Ini adalah simbol dari rangkaian tadi. Ini adalah simbol resistor. Dalam rangkaian seperti ini, kita bisa mengukur kuat arus yang mengalir dalam rangkaian dengan menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Sehingga jika sumber tegangan yang digunakan 9 volt dan nilai hambatan adalah 10 ohm, maka kuat arus yang mengalir adalah I sama dengan 0,9 ampere diperoleh dari 9/10. Namun pada umumnya, setiap sumber tegangan juga memiliki hambatan dalam yang diberikan simbol R kecil. Misalnya pada diagram ini kita menggunakan sumber tegangan 9 volt dengan hambatan dalam 1 ohm, maka pada saat ini arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 0,82 ampere. Hal ini diperoleh dari persamaan V sama dengan I dikali R besar, yaitu hambatan luar, ditambah R kecil, hambatan dalam. Sehingga I sama dengan 9/11 ampere atau 0,82 ampere. Jadi, jika rangkaian memiliki hambatan dalam, kita menggunakan persamaan V sama dengan I dikali R besar tambah R kecil. R besar adalah hambatan luar dan R kecil adalah hambatan dalam. Namun pada rangkaian biasanya kita menggunakan lebih dari satu hambatan. Jika rangkaian menggunakan lebih dari satu hambatan, maka terlebih dahulu harus dihitung hambatan total dari rangkaian. Cara menghitung hambatan total dari rangkaian itu tergantung pada jenis rangkaian hambatan yang digunakan. Secara umum, ada dua jenis rangkaian hambatan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini adalah bentuk rangkaian seri dari hambatan R1, R2, dan R3 yang dihubungkan ke sumber tegangan V. Kemudian ini adalah bentuk rangkaian paralel dari 3 buah hambatan, juga dihubungkan ke sebuah sumber tegangan dengan potensial V. Bagaimana perbedaan karakteristik kedua rangkaian ini? Pertama, pada rangkaian seri, kuat arus yang melewati setiap hambatan selalu sama. Sedangkan pada rangkaian paralel, tegangan pada setiap hambatan yang sama. Kemudian pada rangkaian seri, tegangan total dalam rangkaian sama dengan jumlah tegangan pada masing-masing hambatan. Tegangan total adalah V1 tambah V2 tambah V3. V1, V2, V3 adalah tegangan pada masing-masing resistor. Sedangkan V total atau V dalam rangkaian ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber tegangan.
Sedangkan pada rangkaian paralel, kuat arus total yang keluar dari sumber tegangan sama dengan jumlah kuat arus yang melewati masing-masing hambatan. Kuat arus keluar dari kutub positif sumber tegangan, seperti ini, kemudian terbagi ke dalam masing-masing hambatan. Katakanlah I1, I2, dan I3. Maka di sini kita melihat bahwa I total terbagi menjadi I1, I2, dan I3. Kemudian, ketiganya bertemu kembali dan bergabung menjadi arus utama kembali. Sehingga I total adalah I1 tambah I2 tambah I3. Sekarang kita bisa menerapkan hukum Ohm kepada kedua persamaan ini. Pertama, pada rangkaian seri, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Maka V total kita bisa ganti menjadi I total kali R total. V1 kita ganti menjadi I1 kali R1. V2, I2 kali R2. Dan V3, I3 kali R3. Dan karena I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, atau arus yang mengalir dalam rangkaian sama semua, maka kita bisa menuliskan I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, sehingga dalam persamaan ini dicoret dan dihasilkan hambatan total dari susunan hambatan seri adalah R1 tambah R2 tambah R3. Demikian halnya pada rangkaian paralel. Karena kita memulai dengan menggunakan persamaan I total adalah I1 tambah I2 tambah I3, maka kita memodifikasi persamaan Ohm menjadi I sama dengan V per R, sehingga I total adalah V total per R total atau R paralel, I1 adalah V1 per R1, I2 adalah V2 per R2, dan I3 adalah V3 per R3. Karena tegangan total sama dengan tegangan pada masing-masing hambatan, maka V dicoret, sehingga diperoleh 1 R paralel sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Inilah perbedaan cara menghitung hambatan total pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Sekali lagi, pada hambatan seri, hambatan total langsung dijumlahkan dari masing-masing komponen hambatan. Sedangkan pada hambatan paralel, hambatan total diperoleh dari 1 R paralel sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Selanjutnya kita akan membahas energi dan daya listrik. Pertama, energi listrik. Kita terlebih dahulu mengingat tentang besaran tegangan atau juga disebut sebagai beda potensial. Tegangan atau beda potensial memiliki satuan volt. Dan volt diperoleh dari satuan potensial listrik. Nilai 1 volt setara dengan 1 joule per coulomb. Diperoleh dari definisi potensial listrik sebagai energi potensial tiap satu satuan muatan. Jadi V adalah potensial yang di dalam listrik dinamis menjadi beda potensial atau tegangan, nilainya setara dengan 1 joule per coulomb. Joule adalah satuan dari energi listrik. Dengan demikian, 1 joule setara dengan 1 volt coulomb. Coulomb adalah satuan dari muatan. Dan di dalam listrik dinamis, muatan itu bergerak menjadi kuat arus listrik, di mana kuat arus adalah laju perubahan muatan tiap satuan waktu. Kuat arus memiliki satuan ampere, dan 1 ampere setara dengan 1 coulomb per sekon. Atau dalam hal ini, 1 coulomb setara dengan 1 ampere kali sekon. Dengan memasukkan persamaan 1 coulomb
ke persamaan pertama tadi, maka kita akan memperoleh 1 Joule sama dengan 1 volt Coulomb, dan 1 Coulomb setara dengan 1 ampere sekon. Sehingga kita memperoleh bahwa Joule adalah energi dalam hal ini di simbol W, volt adalah satuan dari tegangan di simbol V, ampere adalah satuan dari kuat arus di simbol I, dan sekon adalah satuan dari waktu. Energi listrik kemudian dirumuskan menjadi V kali I kali T. Sekali lagi, W adalah simbol energi listrik dengan satuan Joule. V adalah tegangan dalam volt, I adalah kuat arus dalam ampere, dan T adalah waktu dalam sekon. Ini adalah persamaan energi listrik. V kali I kali T. Selanjutnya, daya. Setelah mengetahui energi listrik memiliki persamaan V kali I kali T, maka kita akan membahas tentang daya listrik. Daya listrik disimbol P dari kata power dalam bahasa Inggris. Satuan daya listrik adalah watt, dan 1 watt setara dengan 1 joule per sekon. Satuan daya adalah watt yang setara dengan joule per sekon. Hal ini harus dibedakan dengan satuan volt. 1 volt setara dengan 1 joule per coulomb. Jadi di sini muatan, sementara di sini waktu. Ya, jadi 1 volt 1 joule per coulomb, 1 watt 1 joule per sekon. Dari definisi satuan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa daya sebenarnya adalah jumlah energi yang dibutuhkan tiap satu satuan waktu. Ditulis P sama dengan W per T. Karena W adalah V kali I kali T. Maka ketika dibagi T, maka waktu bisa dicoret. Sehingga diperoleh persamaan daya P sama dengan V kali I. Dan dengan mengkombinasikan dengan persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka persamaan daya bisa juga ditulis I pangkat 2R. Karena V sama dengan I kali R. Sehingga diperoleh I kuadrat R. Dan karena I sama dengan V per R, maka daya bisa pula digunakan V kuadrat per R. P adalah daya listrik sekali lagi dalam satuan watt yang setara dengan joule per sekon. Dan R adalah hambatan listrik. Jadi, sekali lagi, energi listrik adalah V kali I kali T. V kali I di sini tidak lain adalah daya. Jadi di sini bisa diganti P kali T, yaitu daya kali waktu. Bisa juga diganti I kuadrat R kali T, atau V kuadrat per R kali T. Dan daya listrik juga memiliki 4 bentuk persamaan. Pertama, bisa dari definisi besarnya energi tiap satuan waktu. Bisa juga menggunakan V kali I, bisa menggunakan V kuadrat per R, bisa menggunakan I kuadrat kali R. Dengan besaran dan satuan seperti yang ada di sini. Kemudian sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, semua alat-alat listrik biasanya mencantumkan berapa besar daya yang digunakan. Misalnya contoh pada lampu dan setrika ini. Lampu ini memiliki daya 24 watt dan setrika ini memiliki daya 350 watt. Hal ini menunjukkan bahwa jika lampu ini bekerja dengan normal, maka lampu ini akan menyerap energi listrik sebanyak 24 joule setiap detiknya. Demikian juga dengan setrika ini akan memakai energi 350 joule setiap sekon. Hal ini akan terjadi demikian jika alat-alat listrik ini dipasang pada tegangan yang sesuai. Setiap peralatan listrik sudah tertera pada labelnya berapa dayanya dan berapa tegangan di mana
alat tersebut bekerja dengan baik. Pada umumnya, kita di Indonesia menggunakan tegangan 220 volt. Jadi, jika lampu ini bekerja dengan baik pada tegangan 220 volt dengan daya 24 watt, maka sekali lagi, hal pertama yang bisa kita simpulkan dari label lampu yang bertuliskan 24 watt 220 volt adalah bahwa lampu itu memakai energi listrik 24 joule tiap sekon jika dipasang pada tegangan 220 volt. Kemudian, hal lain yang bisa kita hitung dari data ini adalah hambatan yang dimiliki lampu ini. Kita bisa menggunakan V kuadrat per P. 220 pangkat 2 dibagi daya 24 watt diperoleh dari persamaan daya listrik P sama dengan V kuadrat per R, sehingga kalau dibalik, R sama dengan V kuadrat per P. Di sini, jika kita menghitung, akan diperoleh nilai 2016,67 ohm atau mendekati 2 kilo ohm. Jadi kita bisa mengatakan bahwa lampu ini setara dengan hambatan sekitar 2 kilo ohm. Sekarang apa yang terjadi jika lampu ini misalnya dipasang pada tegangan 110 volt? Setengah kali lebih kecil dari tegangan 220 volt. Pertama, dayanya akan turun. Dan besarnya adalah 110 kuadrat dibagi hambatannya 2016,67, kita bulatkan 2017, diperoleh sekitar 5,99 watt atau sekitar 6 volt. Di sini kita bisa melihat bahwa jika lampu ini dipasang pada tegangan 110 volt, maka dayanya turun menjadi 6 watt. Dari daya semula 24 watt menjadi 6 watt, berarti menjadi 1/4 dari semula. 24 dibagi 4 adalah 6. Sementara tegangan hanya turun setengah, 220 menjadi 110. Jadi dengan demikian, kita bisa melihat bahwa jika tegangan turun setengahnya, maka daya akan turun menjadi 1/4 dari daya semula. Sekarang bagaimana jika lampu tersebut dipasang pada tegangan yang lebih tinggi? Lebih tinggi dari 220 volt, 300 volt misalnya, atau 400 volt. Hal itu tidak perlu dilakukan. Mengapa? Karena jika lampu dipasang pada tegangan yang melebihi tegangan yang tertera pada lampu tersebut, maka lampu tersebut akan putus atau akan rusak. Karena bahan penyusun lampu tidak mampu menahan besarnya energi listrik yang mengalir dalam lampu tersebut. Dan bukan hanya lampu. Semua alat elektronik tidak bisa dipasang pada tegangan yang lebih tinggi dari tegangan yang sudah tertera pada label alat-alat tersebut, karena itu akan menjadikan alat listrik menjadi rusak. Kesimpulan. Untuk rangkaian listrik sederhana seperti dalam gambar ini, maka persamaan yang bisa digunakan adalah V sama dengan I dikali hambatan luar R besar tambah hambatan dalam R kecil. Dan arus listrik keluar dari kutub positif baterai mengalir ke dalam rangkaian dan kembali ke baterai melewati kutub negatifnya. Kemudian rangkaian hambatan ada dua, yaitu hambatan seri dan paralel. Perbedaannya adalah ini bentuk rangkaian seri dengan hambatan total R1 tambah R2 tambah R3. Sementara ini adalah hambatan paralel dengan hambatan total 1/Rp adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kemudian tegangan total adalah V1 tambah V2 tambah V3. Dan I total untuk arus
pada rangkaian paralel adalah I1 tambah I2 tambah I3. Jadi sekali lagi, pada hambatan seri, tegangan total merupakan jumlah tegangan dari masing-masing resistor. Rangkaian seri biasa juga disebut rangkaian pembagi tegangan, karena tegangan total akan terdistribusi atau terbagi ke setiap hambatan. Dan untuk mendapatkan tegangan totalnya, maka kita tinggal menjumlahkan tegangan masing-masing hambatan. Sementara rangkaian paralel disebut juga rangkaian pembagi arus, karena arus total yang masuk ke dalam rangkaian akan terbagi atau terdistribusi ke setiap cabang rangkaian. Arus total tersebut sama dengan jumlah dari kuat arus pada masing-masing cabang, atau I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian pada hambatan seri, kuat arus yang melewati setiap hambatan sama, dan pada rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing hambatan yang diparalelkan sama. Selanjutnya, energi listrik adalah P kali I kali T, dan daya listrik adalah energi per satu satuan waktu, atau juga V kali I kuadrat R atau V kuadrat per R. Kemudian perlu diingat, daya listrik satuannya watt, dengan 1 watt setara 1 joule per sekon. Joule adalah satuan dari energi listrik. Berikutnya adalah soal latihan. Mari kita perhatikan. Rangkaian yang ada di depan ini mengandung 4 buah resistor. Nilai masing-masing R1 dan R2 4 ohm, R3 3 ohm, dan R4 2 ohm. Pertanyaannya, kita akan menentukan hambatan total, kuat arus pada setiap hambatan, tegangan pada setiap hambatan, dan daya pada hambatan R3. GGL atau sumber tegangan yang diberikan adalah 8 volt. Pertama, bagian A, hambatan total rangkaian. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu jenis rangkaian hambatan yang digunakan. Kita melihat bahwa R1, R2, dan R3 tersusun secara paralel, sehingga nilai dari ketiga hambatan ini adalah 1/R paralel, 1/4 tambah 1/4 tambah 1/3. Ingat, R1 dan R2 4 ohm, ada di sini datanya. Kemudian R3 3 ohm. Sehingga kita bisa memperoleh 1/4 tambah 1/4 2/4. Kita kecilkan dulu, 2/4 sama dengan 1/2. Samakan penyebutnya adalah penyebut 6. Jadi 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 2 kali 1 2. Ya. Jadi 3 plus 2 adalah 5, 5/6. Sehingga kita memperoleh hambatan pengganti untuk R1, R2, dan R3 ini adalah 6/5 atau 1,2 ohm. Nah, sekarang bagian ini dapat kita ganti menjadi satu buah hambatan yang kita sebut sebagai hambatan paralel, RP, 1,2 ohm. Selanjutnya RP dan R4 ini seri, sehingga total adalah R4 tambah RP. Karena dia seri, kita tinggal menjumlahkan. Karena dia seri, kita tinggal menjumlahkan R4 dan RP. Sehingga hasilnya 2 plus 1,2. Diperoleh 3,2 ohm. Jadi jawaban untuk bagian A, hambatan total rangkaian, adalah 3,2 ohm. Selanjutnya, kuat arus pada tiap hambatan. Untuk menghitung kuat arus pada tiap hambatan, terlebih dahulu kita akan menghitung berapa kuat arus yang keluar dari GGL 8 volt. Arah kuat arus seperti yang nampak pada gambar, yaitu keluar dari kutub positif. Kemudian, masuk ke hambatan paralel terbagi menjadi I1, I2, dan I3. Kemudian keluar bersatu kembali melewati R4 dan kembali ke sumber tegangan. Pertama, kita akan menghitung kuat arus total. I total adalah perbandingan dari tegangan total dengan hambatan total.
I total adalah perbandingan dari tegangan total per hambatan total. Ingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Jadi, V totalnya adalah 8 dan hambatan totalnya 3,2. Sehingga arus totalnya 2,5 ampere. Nah, arus total ini itu juga yang melewati R4. Jadi kita katakan kuat arus pada R4 sama dengan 2,5 ampere. Kita tuliskan di sini I4 untuk menandai bahwa ini adalah arus yang melewati R4 2,5 ampere. Selanjutnya kita akan menentukan berapa I1, I2, dan I3. Pertama, kita mengetahui bahwa pada rangkaian paralel, tegangan hambatan-hambatan yang disusun paralel akan selalu sama. Sehingga tegangan pada hambatan R1 sama dengan tegangan pada hambatan R2, sama dengan tegangan pada hambatan R3, dan itu sama dengan tegangan hambatan paralel yang ini. Sehingga dengan menerapkan hukum Ohm, I1 R1 sama dengan I2 R2 sama dengan I3 R3 sama dengan I paralel kali R paralel. Di mana yang dimaksud I paralel di sini adalah kuat arus yang melewati hambatan paralel ini. Dan karena hambatan paralel ini seri dengan R4, maka tentu saja kuat arus yang melewati hambatan paralel juga adalah I4 2,5. Seperti itu. Sehingga untuk mendapatkan I1 kita cukup membandingkan R1 dengan R paralel dikali dengan arus total. Ya, kita sudah memperoleh R paralel pada bagian A adalah 1,2 ohm. Jadi nilai 1,2 ini diperoleh dari 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 kemudian dibalik ya. Jadi selanjutnya kita menggunakan I1R1 sama dengan IP-RP. Kita memperoleh I1 kali R1 adalah 4 di sini. Kemudian IP 2,5 yang ini. Kemudian RP 1,2 yang ini ya. Jadi ingat, kuat arus yang 2,5 ini itu juga yang melewati hambatan paralel. Sehingga arus di hambatan paralel juga 2,5. Hasilnya adalah di sini saya menggunakan pecahan biasa untuk lebih memudahkan. 2,5 itu sama saja dengan 5/2 dan 1,2 sama dengan 6/5. Jadi 5 dengan 5 saya coret. 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 4 membagi sehingga I1 adalah 3/4. Ya, jadi I1 adalah 3/4 ampere. Sekarang kita telah mendapatkan nilai I1. Kita akan mencari nilai I2 juga dengan menggunakan cara yang sama. Sekarang kita akan mengatakan I2 R2 sama dengan IP RP. Atau kita juga bisa mengatakan I2 R2 sama dengan I1 kali R1. Berhubung I1-nya sudah kita ketahui. Jadi di sini untuk menentukan I2 ada dua cara ya. Kita bisa menggunakan seperti semula tadi, juga kita bisa membandingkan ke I1 R1. Di sini saya tetap menggunakan IP-RP. Kita memperoleh nilai I2 adalah 3/4 ampere. Jadi I1 dan I2 3/4 ampere. Karena R1 dan R2 sama-sama hambatannya 4 ohm, maka tentu saja dia akan dilewati arus yang sama besar. Sekarang, sisa I3. Untuk menghitung I3, juga ada banyak cara yang digunakan. Kita bisa menggunakan persamaan I3R3 sama dengan IP-RP. Bisa juga kita menggunakan logika bahwa arus total yang masuk ke dalam rangkaian ini terbagi menjadi 3, yaitu I1, I2, dan I3. Kita telah mengetahui berapa yang lewat di I1, kita juga telah mengetahui nilai I2, sehingga dengan mudah kita bisa menentukan nilai I3, yaitu selisih dari arus total dikurangi arus I1 dikurangi arus I2, itulah sisa arus yang lewat di I3. Karena I1 3/4, I2 3/4, kalau dijumlahkan menjadi 3/4 tambah 3/4 adalah 6/4 atau 3/2 atau 1,5 ampere.
Berarti total arus I1 dan I2 1,5 ampere. Karena total arus yang lewat 2,5 ampere, maka sisa arus yang lewat di I3 1 ampere. Atau kita bisa menggunakan cara seperti tadi. I3R3 sama dengan IP-RP. Kita masukkan nilainya. IP adalah 5/2, RP 6/5. 5 dengan 5 dicoret. 6 dibagi 2, 3. 3 dibagi 3 adalah 1 ampere. Dengan demikian, jawaban untuk bagian B sudah selesai. Kuat arus pada setiap hambatan. I1 3/4, I2 3/4, dan I3 1 semuanya dalam satuan ampere. Selanjutnya, tegangan pada masing-masing hambatan. Untuk menentukan tegangan pada masing-masing hambatan, pertama, kita melihat bahwa rangkaian paralel selalu memiliki tegangan yang sama. Sehingga, cukup satu kali kita menghitung V1 adalah I1 kali R1. Nilainya I1 3/4, R1 adalah 4. 4 dengan 4 dicoret, sehingga kita akan mendapatkan 3 volt. Jadi V1 nilainya 3 volt. V1, V2, V3 pasti memiliki nilai yang sama yaitu 3 volt. Misalnya pada R3 besarnya 3 ohm. Sedangkan arus I3 besarnya 1 ampere. 1 kali 3 juga 3 volt. Selanjutnya, tegangan pada hambatan R4. Di sini kita bisa menggunakan prinsip rangkaian seri, yaitu R4 seri dengan R paralel. Tegangan total adalah 8 volt. Dan 8 volt ini terbagi menjadi tegangan R paralel dan tegangan di R4. Tegangan pada bagian paralel sudah kita hitung yaitu 3 volt. Sehingga sisa tegangan yang akan jatuh di R4 adalah 5 volt. Jadi tegangan di R paralel tambah tegangan di R4 harus sama besar dengan tegangan total 8 volt. Sehingga kalau pada bagian ini tegangannya 3 volt, maka pada bagian ini pasti tegangannya 5 volt. Atau bisa juga kita menggunakan hukum Ohm V4 I4 kali R4. I4 adalah I total 2,5 dan R4 adalah 2 ohm seperti di soal. 2,5 kali 2 adalah 5 volt. Jadi siswa sekalian, untuk menyelesaikan soal listrik seperti ini ada banyak cara. Dan ini memudahkan kita untuk mengecek apakah jawaban kita sudah benar. Yaitu, jika kita menggunakan lebih dari satu cara untuk menghitung variabel yang ditanyakan dan jawabannya adalah sama, maka kemungkinan besar jawaban kita sudah benar. Akan tetapi, kalau kita menggunakan cara yang berbeda, kemudian menghasilkan hasil yang berbeda, maka sudah pasti jawaban kita salah. Selanjutnya bagian D, daya pada hambatan R3. Persamaan daya ada 3, yaitu V kali I kuadrat R atau V kuadrat per R. Kita bisa menggunakan salah satunya untuk menghitung daya pada hambatan R3. P3 tentunya adalah V3 kali I3. P3 adalah V3 kali I3, jadi V3 adalah 3 volt dan I3 adalah 1 ampere, jadi 3 kali 1, 3 watt. Kemudian kita menggunakan I kuadrat R bisa juga. I tetap sama 1 ampere dan R-nya adalah R3, 3 ohm. 1 kuadrat kali 3 juga adalah 3 watt. Kalau kita menggunakan V kuadrat per R, V adalah 3 volt dan R-nya 3 ohm. Jadi 3 pangkat 2, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi semuanya menghasilkan daya yang sama, 3 watt. Mari kita melihat soal kedua. Soal kedua dengan soal yang pertama sama saja pertanyaannya, hanya nilai variabel hambatan yang berganti dan jenis susunan hambatan sedikit berubah, serta adanya tambahan hambatan dalam
pada GGL yang dipasang. Nilai hambatan dalam 0,6. Pertanyaan tetap sama. Pada bagian A, hambatan total dapat kita hitung dengan pertama menyelesaikan R3 dan R4 yang seri. Berarti kita tinggal menjumlahkan R3 dan R4. Di sini saya beri nama R34 atau Anda bisa juga menggunakan R seri. Berarti R3 adalah 2 ohm, R4 4 ohm, hasilnya 6 ohm. Kita memperoleh sekarang R34 dan R2 paralel. Sehingga untuk mendapatkan nilai hambatan paralel dari R2 dan R34, kita tinggal menggunakan 1/R paralel, 1/R34 tambah 1/R2. Untuk memudahkan, maka sebenarnya jika ada dua hambatan yang disusun paralel, maka nilai paralel dari kedua hambatan itu adalah R2 kali R3 dibagi R2 tambah R3. Jadi ingat, karena ini adalah nilai 1/Rp, maka nilai Rp-nya dibalik. Rp, R paralel, R2 kali R34 per R34 tambah R2. Jadi, nilai hambatan dari R2 dan R34 adalah 6 kali 4 per 6 tambah 4, 24 per 10 adalah 2,4 ohm. Selanjutnya, berarti bagian ini nilainya 2,4. Jadi, sekarang kita bisa melihat bahwa R paralel ini seri dengan R1. Sehingga hambatan luar total adalah R1 tambah Rp. 2 tambah 2,4 adalah 4,4 ohm. Jadi, pada bagian A, hambatan total rangkaian, yang dimaksud di sini hambatan luar, adalah 4,4 ohm. Karena kalau kita hitung dengan hambatan dalam 0,6, maka total hambatan sebenarnya adalah 5 ohm. 4,4 tambah 0,6. Ya, jadi maksud soal di sini adalah hambatan total untuk hambatan luar. 4,4 ohm. Jadi dengan demikian, rangkaian seperti ini bisa dengan sederhana kita buat seperti ini. Dengan nilai total hambatan luar di sini 4,4 ohm. Selanjutnya, ini memudahkan kita untuk menghitung kuat arus pada bagian B. Kuat arus pada setiap hambatan harus dimulai dengan menghitung kuat arus total yang keluar dari sumber tegangan. Untuk rangkaian seperti ini, kita menggunakan V sama dengan I dikali R besar hambatan luar tambah R kecil hambatan dalam. Hambatan luar 4,4 dan hambatan dalam 0,6. Sehingga kita memperoleh 8 sama dengan I kali 5 atau I sama dengan 8 per 5 atau 1,6 ampere. Jadi kuat arus total adalah 1,6 ampere. Kuat arus ini terbagi menjadi I2 dan I3. Dan kuat arus 1,6 ampere itu juga adalah nilai kuat arus yang melewati R1. Jadi di sini kita melihat bahwa kuat arus yang keluar dari sumber tegangan sebesar 1,6 ampere ini ketika melewati susunan hambatan ini terbagi menjadi kuat arus yang lewat di R2 dan kuat arus yang melewati R3 dan R4 kemudian menyatu kembali di R1 sehingga kuat arus total pasti sama dengan kuat arus yang melewati hambatan R1. Jadi I1 1,6 ampere. Selanjutnya kita akan menghitung nilai I2 dan I3. Kita menerapkan prinsip bahwa pada rangkaian paralel tegangan sama. Sehingga untuk rangkaian ini kita akan mengatakan I2 kali R2 sama dengan I3 dikali hambatan pengganti antara R3 dan R4, yang ini R3 4. Atau bisa juga kita nanti mengatakan I total dikali hambatan paralel dari R2 dan R3 4. Jadi modelnya seperti ini.
Jadi kita bisa menyelesaikan I2 kali R2 sama dengan I total dikali R paralel. R paralel telah kita hitung, yaitu 2,4 ohm. Kita tinggal memasukkan nilai I2 dikali 4. Ini adalah R2 nilainya 4 ohm. I total 1,6, sudah kita tentukan tadi, dikali R paralel 2,4. Hasilnya adalah I2 kali 4, 1,6 kali 24 adalah 3,84, sehingga I2 nilainya 0,96 ampere. 3,84 dibagi 4. Selanjutnya, kita tinggal menentukan nilai I3. Nilai I3 bisa saja kita tentukan dengan mengurangkan 1,6 dikurang 0,96. Atau bisa juga kita menggunakan persamaan I3 R34 dikali I total R paralel. Kita memperoleh nilai I3 adalah 0,64. Berarti nanti 0,96 ditambah 0,64 akan kembali sama seperti I1 1,6 ampere. Jadi 0,96 tambah 0,64 adalah 1,6 ampere. Selanjutnya, tegangan pada tiap hambatan. Kita tinggal menerapkan hukum Ohm V sama dengan I kali R pada masing-masing hambatan. Jadi V1 sama dengan I1 R1, V2 adalah I2 R2, V3 I3 R3, V4 I4 R4. Kita masukkan masing-masing nilainya. I1 1,6 dikali 2, kita mendapatkan 3,2 volt. V2 tegangan di sini adalah 0,96 dikali 4, hambatan R4 adalah 4, 3,84 volt. Tegangan di V3 bagian ini adalah I3 kali R3, 0,64 dikali R3 nilainya 2, 1,28 volt. Dan tegangan pada V4 adalah 0,64 kali 4, dapatnya 2,56 volt. Nah, sekarang kita perhatikan di sini V2, V3, dan V4. Hambatan R2 paralel dengan R3 yang disusun seri dengan R4. Sehingga nanti tegangan pada R2 ini pasti akan sama dengan jumlah tegangan antara R3 dan R4. Jadi kita perhatikan tegangan di R2, V2 3,84, tegangan di R3 1,28, tegangan di R4 2,56. Kalau ini dijumlahkan harus nilainya sama dengan 3,84. Karena harus sesuai dengan prinsip pada rangkaian paralel tegangannya mesti sama. Jadi V2 akan sama dengan V3 tambah V4. Jadi 1,28 tambah 2,56 akan kembali sama dengan 3,84. Selanjutnya bagian D, daya pada hambatan R4. Sekali lagi, untuk menghitung daya kita bisa menggunakan salah satu dari persamaan ini. Jadi P4, V4 kali I4, saya menggunakan yang pertama di atas, V4-nya 2,56, I4-nya adalah 0,64. Jadi P4, daya pada hambatan R4, sama dengan V4 kali I4, diperoleh 2,56 kali 0,64, sama dengan 1,64 watt. Selanjutnya kita membahas soal latihan ketiga. Budi hendak memasang sebuah lampu 3 volt 0,75 watt dalam rangkaian yang dihubungkan ke baterai 9 volt. Amir menyarankan agar Budi merangkai lampu tersebut dengan resistor agar lampu tidak rusak. Jika mereka memiliki 10 buah resistor bernilai masing-masing 100 ohm, kita akan menentukan berapa banyak resistor yang mereka perlukan untuk rangkaian tersebut agar lampu dapat menyala dengan tegangan
paling mendekati 3 volt. Jadi ada kata paling mendekati. Kemudian bagaimana bentuk rangkaiannya? Jadi di sini tersedia 10 buah resistor masing-masing bernilai 100 ohm. Nah, siswa sekalian, jika kita memiliki sebuah lampu 3 volt dan sebuah sumber tegangan 9 volt, maka untuk menyalakan lampu ini kita tidak bisa langsung menghubungkannya seperti ini. Mengapa? Karena rangkaian seperti ini akan merusak lampu ini. Sumber tegangan 9 volt di sini tidak akan cocok dengan lampu yang hanya mampu bekerja pada tegangan 3 volt. Jadi rangkaian seperti ini salah. Jadi kita membutuhkan sebuah resistor yang akan menanggung sebagian dari tegangan 9 volt ini. Jadi rangkaian yang kita pilih pastinya adalah rangkaian seri antara resistor dengan lampu, supaya nantinya resistor akan menanggung sebagian tegangan yang 9 volt ini, dan sisa tegangan yang diharapkan paling mendekati nilai 3 volt akan jatuh pada lampu. Kemudian kita tidak mungkin menggunakan rangkaian paralel. Mengapa? Karena jika kita menggunakan rangkaian paralel, maka tidak ada gunanya kita memasang resistor ini. Karena resistor ini akan mendapatkan nilai tegangan 9 volt, dan lampu ini juga akan mendapatkan nilai tegangan 9 volt dan tetap akan merusak lampunya. Jadi pastinya rangkaian seperti ini juga akan salah. Jadi rangkaian yang kita butuhkan adalah seperti ini. Nah, persoalan berikutnya adalah kita perlu menentukan berapa nilai resistor yang ada di sini. Soal mengatakan terdapat 10 buah resistor yang masing-masing nilainya 100 ohm. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyusun rangkaian yang terdiri dari masing-masing 100 ohm untuk mendapatkan nilai resistor yang sesuai nanti di sini. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita gambarkan terlebih dahulu bentuk rangkaiannya. Jadi kita memilih rangkaian seri antara lampu 3 volt dengan hambatan seri di sini. Jadi di sini adalah hambatan seri, kita simbol RS, dan lampu memiliki hambatan dengan nilai RL. Nilai hambatan lampu RL ini nantinya dapat kita hitung dari data 3 volt dan 0,75 watt ini. Pertama, kita hitung dulu kuat arus yang ideal lewat di lampu jika lampu bekerja pada tegangan 3 volt dengan daya 0,75 watt. Kita menggunakan persamaan daya seperti ini. Daya 0,75 dan tegangan 3 volt diperoleh kuat arus 0,25 ampere. Berarti idealnya lampu ini dialiri oleh arus 0,25 ampere. Karena susunan kedua hambatan ini seri, maka kuat arus yang melewati hambatan RS juga 0,25 ampere. Sehingga kita bisa menghitung RS dengan menggunakan persamaan hukum Ohm. Vs sama dengan IS kali RS, Vs-nya adalah 6 dan IS-nya 0,25, berarti kita membutuhkan hambatan 24 ohm. Nah, selanjutnya bagaimana merangkai hambatan 100 ohm tersebut untuk mendapatkan nilai hambatan total yang paling dekat dengan nilai 24 ohm. Kita mengetahui bahwa masing-masing hambatan ini besarnya 100 ohm. Pertama, jika kita menyusun hambatan ini secara seri, maka kita akan mendapatkan nilai yang lebih besar dari 100. Karena kalau seri, jika ditotalkan tinggal dijumlah. Dua hambatan masing-masing 100 ohm disusun seri akan mendapatkan nilai 200 ohm. Jadi susunan seri hambatan pastinya salah. Kita membutuhkan hambatan yang lebih kecil dari 100 ohm. Dan susunan yang tepat adalah susunan paralel.
Kalau kita menyusun secara paralel dua hambatan yang masing-masing 100 ohm, maka kita akan mendapatkan nilai 50 ohm, yaitu 1/100 tambah 1/100 diperoleh 2/100. Sehingga jika dibalik, Rp-nya adalah 100/2 nilai 50 ohm. Jadi ini masih terlalu jauh dari 24 ohm. Nah, siswa sekalian, ini bisa menjadi trik bagi kita bahwa jika kita menyusun dua buah hambatan sejenis dengan cara paralel, maka total hambatannya tinggal setengah dari hambatan semula. Jadi 100 dengan 100 disusun paralel mendapatkan nilai 50 ohm. Nilai ini masih terlalu jauh dari 24. Sekarang bagaimana kalau kita memasang 3 hambatan secara paralel? Dengan nilai masing-masing 100, tentunya kita memperoleh nilai 100/3. Nilainya 33 ohm. Masih bisa kita kecilkan lagi. Kita mengambil 4 buah hambatan yang disusun paralel. Maka pasti kita mendapat hasil adalah R paralelnya 100/4, yaitu 25 ohm. Nah, nilai 25 ohm ini sudah sangat mendekati nilai 24. Jadi kita putuskan kita akan menggunakan susunan hambatan ini yang paling dekat ke nilai 24 ohm. Kalau kita menggunakan 5 hambatan secara paralel, maka nanti kita akan memperoleh nilai 20 ohm yang jauh dari nilai 24 ohm. Nah, siswa sekalian, kita tiba pada kesimpulan. Nah, siswa sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita melihat beberapa kesimpulan. Yang pertama, trik khusus untuk menyelesaikan rangkaian hambatan paralel. Jika dua buah hambatan disusun paralel, misalnya hambatan bernilai A dan hambatan bernilai B, maka hambatan total dari rangkaian ini adalah A kali B per A tambah B. Kemudian, jika dua buah hambatan yang sama besar disusun secara paralel, maka hambatan totalnya hanya setengah dari hambatan mula-mula. Selanjutnya, untuk susunan paralel merupakan susunan yang membagi arus atau rangkaian pembagi arus. Jika arus total yang masuk ke dalam rangkaian kita sebut IT, dan arus masing-masing melewati hambatan A, B, C adalah I1, I2, dan I3, maka kita bisa menghitung I1 dengan persamaan hambatan paralel dibagi A dikali arus total. I2 adalah hambatan paralel dibagi B dikali arus total. I3 adalah hambatan paralel dibagi hambatan C dikali arus total. Yang dimaksud dengan hambatan paralel di sini adalah hambatan total dari A, B, dan C yang diperoleh dari 1/A tambah 1/B tambah 1/C, dan setelah itu dibalik. Kemudian, trik khusus untuk menyelesaikan rangkaian hambatan seri adalah pertama, pada susunan seri, susunan ini membagi tegangan, sehingga tegangan total susunan seri adalah V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian, untuk menghitung besarnya hambatan pada V1, ketika kita telah mengetahui nilai hambatan total adalah nilai hambatan A dibagi A tambah B tambah C dikali tegangan total. Demikian pula dengan tegangan V2 besarnya B per A tambah B tambah C dikali V total. Dan demikian pula dengan tegangan pada V3. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Jika video ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik tombol like, share, dan silakan subscribe untuk mendukung channel Interaksi Fisika. Atas dukungan Anda, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.